Bab 5. Menjadi seorang penerjemah. Dalam keadaan linglung, Zhou yang mendengar seseorang memanggilnya. Dia membuka matanya dan mendapati bahwa Liu Wei yang berdiri di samping Kang. Sudah lewat jam 5. Cepat bangun. Liu Wei berkata dengan lembut. Zhou yang ingat bahwa dia harus pergi ke kota hari ini. Karena tidak ada bus langsung. Dia harus pergi ke Kabupaten Yunsan terlebih dahulu dan kemudian naik bus ke kota. Kabupaten Yunsan berjarak 20 km dari desa Babaoliang. Agar tidak ketinggalan bus jarak jauh pertama, Zhou yang harus tiba di daerah itu sebelum pukul 9. Saat Zhou yang sedang berpakaian, Liu Wei telah membawa sarapan yang sudah disiapkan ke meja. Bubur dan kentang rebus, tetapi dengan beberapa telur lagi. Dia mengupas satu telur untuk Zhou yang dan menaruhnya dalam mangkuk. Telur-telur yang tersisa dimasukkan ke dalam kantong kain kecil oleh Liu Wei. Dia kemudian berkata, bawalah telur-telur ini bersamamu di jalan. Aku juga menyiapkan 50 yuan untukmu. Jangan memperlakukan dirimu sendiri dengan buruk saat kamu keluar. Tidak akan menghabiskan banyak biaya. Cukup siapkan 30 dolar untukku dan beberapa lembar uang, kata Zhou Yang. Ambil semuanya. Keluarga miskin. Jalan kaya. Jika kamu tidak membutuhkannya, ambil kembali. Setelah menghabiskan sarapan penuh kasih yang disiapkan oleh gadis kecil itu, Zhou yang mencium wajah Baur yang sedang tertidur, lalu berangkat dengan tas kanvas di punggungnya. Melihat punggung Zhou yang saat dia berjalan pergi, mata Liu Wei bergetar dan air mata perlahan mengalir dari matanya. Dalam pernikahan ini, dia aktif dan pasif. Dialah yang pertama kali mengejar Zhou Yang, tetapi dia tahu bahwa Zhou Yang tidak menyukainya dan tidak punya pilihan selain bersamanya. Jadi Liu Wei berada dalam kondisi cemas dan takut. Dia benar-benar khawatir lelaki seperti angsa putih ini akan meninggalkan dia dan putrinya dan tidak pernah kembali. Tetapi dia tidak dapat menghentikannya pergi. Jadi dia merasa sangat tersiksa. Meskipun dia berulang kali diyakinkan bahwa dia hanya pergi ke kota untuk mencari cara menghasilkan uang dan tidak akan pernah pergi, hati Liu Wei masih penuh dengan kebingungan dan ketidakberdayaan. Saat ini, Zhou yang baru saja keluar dari gerbang. Ketika dia berbalik untuk menutup gerbang, dia melihat Liu Wei berdiri di pintu, menyeka lengan bajunya di depan matanya. Mengetahui bahwa gadis itu pasti terlalu memikirkannya, Zhou yang segera kembali ke halaman dan dengan cepat datang ke sisinya. Benar saja, gadis itu menangis. Melihat istri kecilnya menangis dengan air mata di matanya, Zhou yang tidak dapat menahan rasa sakit di hatinya. Gadis ini terlalu tidak percaya diri. Aku hanya merasa sedikit. Tanpa menunggu Liu Wei menjelaskan, Zhou yang menariknya ke dalam pelukannya dan berbisik di telinganya. Jangan menangis. Aku akan segera kembali. Ya, aku percaya padamu. Zhou yang menepuk punggung istrinya lagi. Dan saat dia berbalik, dia tiba-tiba tampak teringat sesuatu. Lalu berkata, ayo kita ambil sertifikatnya saat aku kembali. Liu Wei terkejut dan berkata tak percaya. Benarkah? Baiklah. Kamu siapkan buktinya. Dan kita akan berangkat saat aku kembali. Kalau begitu kamu pergi lebih awal dan kembali lebih awal, aku. Melihat istrinya begitu gembira hingga tidak bisa berkata apa-apa, bagian terlembut hati Zhou yang tersentuh lagi. Karena persyaratan bagi pemuda terpelajar yang sudah menikah untuk kembali ke kota sangat tinggi, maka prinsipnya adalah bahwa setelah mereka menikah secara lokal, pendaftaran rumah tangga mereka akan langsung dipindahkan ke tempat mereka dikirim untuk bekerja di pedesaan. Dengan kata lain, begitu mereka menikah, mereka pada dasarnya kehilangan kualifikasi untuk kembali ke kota. Oleh karena itu, untuk memudahkan mereka kembali ke kota di masa mendatang, keduanya belum memperoleh surat nikah meskipun mereka telah bersama selama lebih dari 4 tahun dan Baur berusia lebih dari 3 tahun. Lagi pula, pernikahan tanpa surat nikah tidak terlindungi. Kalaupun kedua belah pihak berpisah, tinggal menerbitkan surat keterangan putusnya hubungan perkawinan. Berkas baik laki-laki maupun perempuan tetap berstatus belum menikah. Harus kuakui, aku egois di kehidupanku sebelumnya.
Namun dalam kehidupan ini, Zhou yang bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membiarkan gadis kecil itu mengikutinya seperti ini lagi. Dan sudah saatnya untuk memasukkan masalah mendapatkan surat nikah ke dalam agenda. Zhou yang membutuhkan waktu lebih dari 3 jam untuk berjalan sejauh 20 km. Dan sudah lewat pukul 8 ketika ia tiba di stasiun bus. Sepanjang perjalanan, selain udara segar, perasaan lain yang kurasakan juga kurang baik. Jalan desa yang berlumpur, rumah-rumah adob yang rendah, dan wajah-wajah pucat rakyat. Kemiskinan zaman ini terungkap dengan jelas. Sungguh tidak bermoral. Bahkan kota kabupaten itu tidak sejahtera seperti yang dibayangkan. Hanya saja kota itu memiliki lebih banyak rumah dari batu bata dan genteng. Untungnya, saat ini sudah tahun 1975, dan hanya tinggal beberapa tahun lagi sebelum tirai reformasi dimulai. Yang harus saya lakukan adalah menunggu dengan sabar, beli tiket Anda dan naik bus. Dengan suara keras, bus jarak jauh itu melaju menuju kota Ning yang berjarak 120 km. Di zaman sekarang, bepergian jauh sungguh merupakan suatu siksaan. Jaraknya hanya sekitar 100 km lebih, yang pada zaman dulu hanya memerlukan waktu 1 jam untuk berkendara. Namun, perjalanan Zhou yang memakan waktu 3,5 jam penuh, getaran hebat pada mobil, penumpang yang berdesakan, dan suara-suara aneh di mana-mana hampir membuat Zhou yang gila. Akan tetapi, Zhou yang juga tahu bahwa mengingat kondisi saat ini, memiliki mobil saja sudah cukup, jadi mengapa ia perlu sepeda? Setelah keluar dari stasiun bus lama, Zhou yang memperhatikan dengan saksama jalan-jalan di sekitarnya, dan perlahan-lahan tempat ini tumpang tindih dengan tempat dalam ingatannya. Namun dibandingkan dengan pusat transportasi barat laut yang penting pada generasi berikutnya, kota Ning saat ini benar-benar agak bobrok dan terpencil. Dalam kehidupan sebelumnya, Zhou yang datang ke kota Ning hampir setiap tahun, jadi dia cukup akrab dengan tempat ini. Dia tidak meminta petunjuk arah kepada siapapun, tetapi berjalan menuju toko buku Xinhua terdekat sesuai dengan ingatannya. Tanda yang familiar itu membuat mulut Zhou yang sedikit melengkung. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah masuk. Toko buku itu tidak besar dan tata letak interiornya relatif sederhana. Saat Anda membuka pintunya, Anda dapat mencium aroma tinta yang hanya dimiliki oleh buku. Untuk sesaat, suasana hati Zhou yang entah kenapa membaik. Ini mungkin masalah umum di kalangan pembaca. Bagi orang-orang seperti ini, buku sering kali membuat mereka merasa sangat gembira, bagaikan orang lapar yang mencium harum roti. Tidak ada seorang pun di toko buku itu kecuali seorang pria setengah baya yang botak. Setelah melihat Zhou Yang, pria parubaya itu segera meletakkan buku di tangannya dan bertanya, "Kawan, apakah Anda di sini untuk membeli buku?" "Tidak, saya ingin mengerjakan pekerjaan penerjemahan. Saya ingin tahu apakah itu mungkin." Benar saja, cara menghasilkan uang yang disebutkan Zhou yang adalah menjadi penerjemah. Saat ini, Tiongkok tertinggal jauh tertinggal dari negara-negara barat dalam hal sains dan teknologi serta aspek-aspek lainnya. Untuk mempelajari teknologi canggih dan metode manajemen mereka, ia harus menerjemahkan sejumlah besar materi dan buku asing. Namun, karena alasan yang tak terkatakan, ada kesenjangan serius dalam komunitas intelektual dalam negeri, dan akibatnya, ada kekurangan ekstrim bakat penerjemahan di negara ini pada tahap ini. Di satu sisi, bakat penerjemahan terbatas, dan di sisi lain, jumlah karya yang harus diterjemahkan sangat banyak. Hubungan antara penawaran dan permintaan sangat tidak seimbang, yang telah berdampak serius pada perkembangan ekonomi nasional. Penelitian ilmiah sering terhambat karena ketidakmampuan menerjemahkan materi asing secara tepat waktu. Karena kekurangan tenaga penerjemah yang parah, negara ini harus mendistribusikan sejumlah publikasi yang kurang penting ke berbagai provinsi dan kota, meminta mereka untuk mencari personel yang sesuai guna melaksanakan penerjemahan berbayar. Di satu sisi, tujuannya adalah untuk mengurangi tekanan pada departemen terkait, dan di sisi lain, untuk menemukan bakat-bakat penerjemahan di masyarakat.
toko buku Xinhua di setiap provinsi dan kota, sebagai tempat yang paling banyak dikunjungi oleh para pelaku budaya, tentu saja menjadi wadah untuk pembagian tugas. Mendengar perkataan Zhou Yang, mata pria parubaya itu tiba-tiba berbinar, dan dia buru-buru bertanya, "Kawan, saya Su Yongguang, penanggung jawab toko buku. Anda bisa memanggil saya Lao Su." "Halo, nama saya Zhou Yang. Kawan Zhou Yang, apakah Anda tahu bahasa asing?" "Ya, aku sedikit mengerti. Bahasa apa yang kamu tahu?" Zhou yang sebenarnya ingin mengatakan bahwa dia fasih berbahasa Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Jepang, dan Korea. Tetapi dia tahu bahwa tidak baik untuk menjadi terlalu menonjol di era ini, dan bahkan mungkin menarik penyelidikan dari seseorang dengan motif tersembunyi. Setelah memikirkannya berulang kali, Zhou yang mengucapkan dua kata, bahasa Inggris. "Kamu jago bahasa Inggris. Yang paling kurang di negara kita sekarang adalah orang-orang yang bisa bahasa Inggris. Tapi kalau kamu mau menerima pekerjaan penerjemahan, aku masih perlu menguji kemampuanmu." "Tidak masalah." Kemudian, Su Tua mengeluarkan 2 lembar kertas bertuliskan bahasa Inggris dari laci di dekatnya dan menyerahkannya kepada Zhou Yang. "Lihat, berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk menerjemahkan artikel ini." Zhou yang mengambil surat itu dan melihatnya, dan segera menyadari bahwa itu adalah kutipan dari buku klasik Inggris, A Letter to Garcia. 5 menit, 5 menit. Su Tua jelas tercengang oleh kata-kata Zhou Yang. Meskipun dia hanya menyerahkan 5 atau 6 lembar kertas surat kepada Zhou Yang, biasanya dibutuhkan setidaknya 3 atau 2 jam untuk menyelesaikan terjemahannya. Zhou yang tidak banyak bicara, tetapi mengeluarkan pena dan kertas yang dibawanya dan mulai menerjemahkan saat itu juga.